Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nakisha Khalila Rafifah dan teman saya Rana Novianti. Kami berdua dari kelas 11-8. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teks berita. Berita itu apa sih? Pengertian berita adalah sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan melalui media massa. Awalnya teks berita bisa ditemukan pada surat kabar, majalah, dan tabloid. Namun kini teks berita bisa ditemukan pada situs media online hanya dengan menggunakan HP. Selanjutnya, struktur berita. 1. Judul. Judul berita atau headline biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. 2. Teras berita. Teras berita, kepala berita, lead news atau orientasi ada di awal berita. Teras berita merupakan pembukaan tentang hal yang akan diberikan. 3. Badan berita. Badan berita berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita. 4. Kaki atau ekor berita, berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Jenis dan unsur. Berita sendiri terdiri di antara 5 jenis teks berita yang bisa ditemui di setiap media. Di antaranya straight news atau disebut juga berita langsung, depth news atau berita mendalam, opinion news sebagai berita opini, interpretasi news sebagai berita interpretatif. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Yang pertama ada what atau apa, dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua ada who atau siapa, dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada when atau kapan, dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada where, di mana, dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada why atau mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang keenam ada how atau bagaimana, dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya ada ciri teks berita. Yang pertama, berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Yang ketiga, ada kronologis. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, isi berita harus jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Yang terakhir, bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Yang terakhir, ada penyajian berita. Penyajian berita bisa dilakukan secara tertulis, secara lisan, ataupun melalui vlog. Untuk menyajikan berita secara tertulis, yang dapat kita lakukan untuk pertama-tama adalah mengumpulkan fakta dan data. Lalu fakta dan data tersebut dapat dituliskan berdasarkan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. Lalu komposisi naskah berita terdiri atas 1. Judul, 2. Baris tanggal, yang ketiga teras berita, yang keempat tubuh berita, dan yang kelima ekor atau kaki berita. Lalu langkah terakhir adalah menyunting naskah berita, koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. Untuk menyajikan berita secara lisan, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah memahami isi teks berita yang akan dibacakan, lalu memahami satuan struktur bahasa, menggunakan lafal yang jelas, menggunakan intonasi atau irama, memperhatikan kejelasan ucapan, menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat, memberikan tekanan atau keras lembutnya pengucapan, memperhatikan sikap, gestur tubuh, serta mengatur kecepatan gerak mata. Lalu yang terakhir adalah penyajian berita melalui vlog. Pertama-tama kita perlu menentukan platform. Yang kedua, kita dapat menentukan konten. Yang ketiga, kita dapat menemukan ciri khas dengan menunjukkan sisi unik. Ciri khas dapat ditentukan melalui konsisten dengan pilihan konten dalam vlog, menggunakan simbol, gambar, logo, atau benda khas lainnya. Yang keempat, kita perlu menentukan tujuan konten kita. Yang kelima, membuat ide konten yang kreatif dan dipersiapkan sebaik-baiknya.
Selanjutnya kita dapat menggunakan peralatan pendukung yang memadai untuk menghasilkan video berkualitas terbaik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.